Oke, kita langsung bahas ya. Ada ide provokatif yang bilang, kalau di tengah perang, uang tunai itu sampah. Dengan konflik global yang makin panas, wajar dong kita bertanya, tabungan tunai kita ini sebetulnya aman nggak, Vi? Tapi gimana kalau nyimpan uang tunai itu justru langkah paling berisiko yang bisa kita ambil sekarang? Dan ini bukan cuma omongan kosong. Warren Buffett sendiri pernah bilang begitu. Jadi musuh nomor satunya itu ya inflasi. Nilai uang kita terus-terusan kegerus sama kenaikan harga. Prosesnya gini, ada perang, negara butuh dana, terus mereka cetak uang. Gampang kan? Tapi akibatnya, nilai uang kita turun. Dan ini beneran terjadi loh. Lihat saja data pasokan uang global pas pandemi atau invasi Ukraina. Melonjak drastis. Nah, uang yang baru dicetak ini harus ngalir ke suatu tempat. Dan seringnya, ya ke pasar saham. Tunggu dulu, ini bukan berarti kita nggak perlu uang tunai sama sekali ya. Ada fungsi pentingnya. Yang salah itu kalau buat coba-coba timing the market. Yang benar itu buat dana darurat dan jaga-jaga. Emang kenapa timing the market itu bahaya? Coba bayangin, cuma ketinggalan hari-hari terbaik, potensi profit bisa kepotong setengahnya. Makanya ada pepatah, yang penting itu berapa lama kita di pasar, bukan kapan kita masuk pasar. Oke, sekarang solusinya. Kalau bukan uang tunai, terus apa? Ada 3 aset yang biasanya malah naik daun. Menurut riset BlackRock, Bitcoin seringkali jadi yang paling moncer performanya 60 hari setelah krisis meletus. Kenapa bisa gitu? Ya karena sifatnya yang terdesentralisasi. Susah dikontrol atau disita sama pemerintah manapun. Aset kedua, nah ini yang klasik, emas. Sejarahnya sebagai penyimpan nilai udah ribuan tahun. Ini ada teorinya ya, namanya efek Lindy. Intinya, makin tua sesuatu, makin besar kemungkinan dia bakal bertahan lama. Nah, aset ketiga ini yang paling to the point, yaitu perusahaan yang bikin peralatan perang. Logikanya simpel, anggaran pertahanan naik, ya uangnya lari ke mereka yang bikin jet tempur dan rudal. Kalau kita lihat gambaran besarnya, semua ini bisa jadi pertanda pergeseran sistem keuangan yang masif loh. Coba lihat sejarah, perang-perang besar itu selalu mengubah total sistem keuangan global. Selalu begitu. Lihat perbandingan ukurannya. Cuma sedikit aja modal geser dari pasar raksasa ke aset yang lebih kecil, dampaknya bisa luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang, saat sistem lama mulai goyah, triliunan dolar ini bakal pindah kemana?